Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang materi keluarga family dalam mata kuliah perilaku konsumen. Oke, baiklah, kita akan mulai. Oke, perilaku konsumen dalam hal ini terkait dengan keluarga yang akan kita bahas ke depan, sangat penting kita memahami tentang keluarga, di mana keluarga merupakan tempat di mana pengambilan keputusan yang cukup kompleks, di mana di keluarga tersebut terdiri dari beberapa orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan di dalam kebutuhan dan keinginan keluarga pastinya berbeda-beda, sehingga perlu kita pahami seperti apa sih proses pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga nantinya. Oke, baiklah, kita pertama bahas terkait dengan definisi dari keluarga, yaitu merupakan kelompok yang mempunyai pola pengambilan keputusan yang cukup kompleks, ya, karena melibatkan banyak anggota. Definisi keluarga biasanya dikaitkan dengan rumah tangga dan keluarga. Sebenarnya kita tidak begitu mempermasalahkan definisi yang seringkali digunakan bergantian, ya, tetapi dalam hal ini definisi rumah tangga menurut ahli, menurut Mowen and Miner, istilah rumah tangga ini merupakan siapa saja yang tinggal bersama dalam satu rumah tempat tinggal, ya, biasanya disebut sebagai rumah tangga. Misalnya di sebuah tempat tinggal atau rumah terdapat suami istri, ada anak-anak, kakek, nenek, adik, pembantu rumah tangga. Itu merupakan semua orang di dalam ada di dalam tersebut merupakan rumah tangga, ya. Terus berbeda dengan keluarga. Kalau keluarga itu memang lebih spesifik kepada suami istri yang menikah, ya, dan anak-anak, baik anak anak hasil pribadi atau adopsi, ya, boleh berdasarkan sertifikat. Ini lebih ke keluarga. Jadi kalau rumah tangga, semua anggota yang tinggal dalam satu rumah itu merupakan anggota dalam rumah tangga. Contohnya mungkin ada anak kos, ya, itu juga menjadi salah satu anggota rumah tangga. Ya, apakah rumah tangga itu suami istri yang harus nikah? Ya, pasti suami istri harus nikah, ya. Tapi di rumah tangga memungkinkan sekali orang yang jadi di dalam satu rumah itu tidak ada ikatan perkawinan, itu bisa dikatakan anggota dalam rumah tangga, ya. Oke, baiklah, kita bahas terkait dengan definisi keluarga ini. Menurut Burgess, ya, mendefinisikan keluarga berdasarkan pada orientasi pada tradisi, ya, yakni biasanya keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, ya, ikatan darah dan ikatan adopsi, yang dari anak kandung atau anak adopsi, dengan syarat ada aspek formalitas adopsinya, ya, itu bisa kita katakan itu keluarga. Biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga, ya. Makanya rumah tangga lebih luas, ya, definisinya, di mana semua orang yang tinggal dalam satu rumah itu
kita sebut itu rumah tangga. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran-peran sosialnya. Dan yang terakhir, sama-sama menggunakan budaya yang sama ya, yang dianut di dalam keluarga tersebut. Biasanya budayanya pasti menganut budaya yang sama, kesepakatan bersama bahwa budaya ya yang dianut atau ya mungkin budaya yang paling dekat ya di masyarakat yang diadopsi oleh rumah tangga atau keluarga yang dalam hal ini dia menggunakan budaya yang sama ya. Ini terkait dengan siapa yang paling dominan ya, contohnya mungkin ada patrialis dan matrialis. Ada yang dominan garis laki-laki, bapak, ada dominan yang ibu dan sebagainya. Itu terkait dengan budaya-budaya tertentu ya. Ya, kita tahu beda tempat memiliki beda budaya. Contohnya pada saat lamaran mungkin sampai detik ini ada beberapa di daerah Lamongan mungkin yang ngelamar adalah perempuan. Ya, perempuan berbeda dengan sebagian besar budaya yang lain ya. Dan sebaliknya, di beberapa daerah lain pun juga terjadi demikian. Bahwa mana yang lebih dominan atau budaya yang digunakan dalam definisi atau di dalam rumah tangga atau keluarga tersebut. Oke, definisi keluarga kita membaginya adalah keluarga inti, yaitu bapak, ibu, dan anak ya. Dan kalau keluarga besar, ini ada kakek, nenek di dalam keluarga tersebut ya. Oke, kita lanjut. Oke, keluarga adalah suami, istri, anak-anak, orang tua, pembantu yang tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal ya. Keluarga mempengaruhi proses pembelajaran, sikap, persepsi, dan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi keluarga ini sangat sangat penting kita pelajari karena dapat mempengaruhi proses pembelajaran di dalam keluarga tersebut, sikap individu yang ada di dalam keluarga tersebut, persepsi dan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, peran keluarga antara lain adalah yang pertama memenuhi kesejahteraan secara ekonomi ya. Yang kedua memberikan dukungan emosional. Yang ketiga membentuk gaya hidup. Dan yang keempat adalah sosialisasi nilai-nilai dan norma yang dianut ya. Ini juga terkait dengan budaya. Oke. Pengambilan keputusan dan peran anggota keluarga. Ini Stephen dan Kanuk menyatakan ada 8 peran dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Yang pertama yaitu penjaga pintu, gatekeeper. Ini di dalam keluarga ada yang berperan sebagai gatekeeper, penjaga pintu. Dalam hal ini pesan apa yang akan dia teruskan kepada konsumennya ya, kepada anggotanya. Apakah dia akan menyeleksi? Dia akan menyeleksi pesan ini layak diteruskan atau disampaikan kepada anggotanya atau tidak ya. Nah, ini bisa jadi kepala rumah tangga atau kepala keluarga, yaitu seorang suami atau istri ya, tergantung terkait hal itu. Berikutnya pemberi pengaruh atau influencer ya. Pemberi pengaruh ini sangat penting juga, perlu kita pahami. Dalam pengambilan keputusan, pemberi pengaruh ini sangat dominan ya. Bisa jadi ini anak-anaknya ya, yang sudah dewasa, yang sudah bisa menyampaikan pendapatnya, biasanya dia sudah menjadi pemberi pengaruh ya. Pengambil keputusan, siapa yang berperan dalam rumah tangga atau keluarga tersebut, decision maker-nya ya.
Ini juga tergantung dengan barang yang akan dia beli nantinya, ya. Dan seseorang dominan dalam keluarga tersebut. Pembeli atau buyer, dia yang akan melakukan pembelian. Penyiap adalah dia berperan menyiapkan barang itu untuk digunakan oleh pengguna nantinya, ya, user. Nah, kalau pengguna tadi user hanya menggunakan, tergantung siapa yang akan menggunakan produk atau jasa yang dia sudah beli, ya. Pemelihara, maintain. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk memaintain produk atau jasa, produk, lebih ke produk mungkin yang sudah dia beli, agar supaya bisa bertahan sesuai dengan harapan, berkinerja sesuai dengan normal produk itu digunakan, ya, sesuai yang seharusnya, ya. Pastinya harus ada maintenance. Yang terakhir adalah pembuang, disposer, yang melakukan memutuskan bahwa produk atau jasa ini tidak digunakan lagi, ya. Pembuang, disposer, ya, dia akan melakukan pembuangan atau menyatakan ini tidak perlu digunakan lagi dan dibuang. Oke. Berikutnya terkait dengan faktor yang menentukan peran dan dominasi dalam pengambilan keputusan. Jadi peran dan dominasi yang menentukan barang atau jasa yang akan dibeli dipengaruhi oleh jenis barang atau jasa yang akan dibeli pastinya. Memang sebagian besar keluarga itu yang sangat berperan aktif, yang dominan kepala keluarganya, ya, seorang suaminya, ya, suami atau bapak, orang tua laki-laki. Tetapi kembali lagi, jika jenis barang atau jasa yang dipahami, katakanlah bukan dalam konteks kompetensi seorang suami, biasanya memang pihak yang lain, contohnya mungkin peralatan masak atau apa, ya, yang dibutuhkan di dapur gitu, ya, yang memiliki kompetensi kemampuan menilai barang itu baik atau tidak berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, biasanya istrinya, ya, meskipun kadang-kadang istri juga nggak ada yang belum paham terkait hal itu juga, tapi kita bisa melihatnya mereka jenis barang yang terkait dengan hal tersebut, kebutuhan dapur, ya, mungkin istri lebih dominan dalam hal mengambil keputusan. Berbeda dengan otomotif, ya, sebagian besar seorang suami atau mungkin anak laki-laki yang memahami terkait dengan otomotif, ya, karena kemampuan atau literasi pengetahuan terkait otomotif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oke, yang kedua yaitu orientasi keluarga. Orientasi keluarga juga menjadi faktor menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Ya, orientasi keluarga dalam hal ini terkait dengan untuk apa sih kita membeli produk itu, orientasinya, ya. Kalau tujuannya untuk membeli sebuah kebutuhan lebih spesifik untuk jangka panjang, ya, biasanya itu yang memiliki high risk, resiko yang cukup besar, biasanya akan membutuhkan keputusan yang sangat penting, biasanya dibicarakan bersama, bisa jadi tidak dominan satu orang, ya, mereka akan berbicara bersama. Perbedaan dalam tahapan proses pengambilan keputusan ini juga menjadi peran penentu dominasi pengambilan keputusan, ya. Perbedaan dalam tahapan proses pengambilan keputusan ini terkait dengan AIDA, ya. Seberapa aware, tingkatnya posisinya di mana? Apakah dia masih tahap aware
interest, desire, or action ya. Nah, ini juga menjadi faktor menentukan peran dominasi. Kalau contohnya seorang anak yang sudah tahapannya tidak hanya aware, dia sudah knowledge-nya paham, bahkan sudah ke preference, dia sudah melewati tahap apa ya, membandingkan alternatif-alternatif pilihan yang dia pilih, ya, dia mungkin bisa lebih dominan karena lebih memahami, ya, dia akan memberikan pengaruh yang cukup besar kepada pengambil keputusan ya. Meskipun mungkin bisa jadi dia tidak bisa mengambil keputusan, tapi pengaruhnya cukup besar berdasarkan reasoning bahwa dia sudah melakukan riset kecil untuk melakukan perbandingan yang akan dia ambil keputusannya ya, seperti apa. Oke, berikutnya peran anak-anak nih ya. Kelompok anak-anak dibagi dalam 4 kelompok. Nah, ini memang tidak ada aturannya, cuman beberapa riset membagi menjadi 4 kelompok. Anak-anak, bayi sampai 3 tahun, prasekolah 3 sampai 4 tahun, taman kanak-kanak 5 sampai 6 tahun, dan usia sekolah dasar 7 sampai 10 tahun. Anak remaja 11 sampai 18 tahun, usia dewasa 19 sampai 25. Peran anak-anak ini sangat penting sekali, di mana pada saat anak itu, contohnya kalau bayi sih mereka hanya nerima ya. Siapa yang akan kita sasar menjadi target komunikasi pemasaran atau promosi ya pastinya ibunya ya, terkait dengan mungkin produk susu yang akan dikonsumsi oleh seorang bayi. Ya mungkin kalau prasekolah ini sudah dia sudah mulai bisa menyampaikan pendapat ya, keinginannya, sehingga dia bisa sangat berpengaruh ya, dia influence pengambil dia berperan sebagai influence ya, yang mempengaruhi influencer. Bisa jadi dia nangis-nangis nih, contohnya ya, menginginkan produk yang mainan atau makanan yang sebenarnya mereka menginginkan mainan ya, makanan yang berhadiah mainan. Itu memang sengaja dibikin oleh penyedia jasa atau produk untuk menyasar anak-anak yang prasekolah yang sudah bahkan ya mungkin taman kanak-kanak juga menjadi bagian hal itu ya. Karena dia bisa mengambil keputusan ya dan menyampaikan pendapatnya, keinginannya kepada orang tua tadi ya. Oke, anak remaja 11-18 tahun, usia dewasa ini juga menjadi pertimbangan. Oke, kita lanjutkan ke siklus kehidupan keluarga. Jadi pemahaman terhadap siklus kehidupan keluarga sangat penting karena kondisi keluarga dipengaruhi oleh siklus kehidupan ini ya. Siklus dari menikah awal ya, tahap perkawinan, tahap melahirkan anak, tahap membesarkan anak masuk sekolah, membesarkan anak usia remaja sampai usia tua ya. Di masing-masing tahapan ini kita melihatnya memiliki kebutuhan yang berbeda, orientasi keluarga yang berbeda. Tadi yang mungkin salah satu pengambilan keputusan tadi juga menjadi orientasi. Ini juga dipengaruhi tingkat atau tahapan siklus hidup keluarganya ya. Tahap perkawinan mungkin dia fokus hanya membahagiakan hanya dua pasang orang ya, ya mungkin hiburan dan sebagainya, nonton bareng. Nah itu kebutuhannya tidak begitu besar ya, dan fokus kepuasannya cuma 2 orang ini masih ya. Demikian pula produk yang dibutuhkan juga kita sesuaikan dengan tahap siklus ini ya. Kalau yang
tahap perkawinan mungkin dia masih belum butuh rumah yang cukup besar, masih kecil. Melahirkan anak ya masih keluarga kecil, cuma satu 2 anak mungkin masih cukup rumah kecil dan seterusnya ya. Tahap membesarkan anak masuk sekolah, ini juga sudah berbeda ya. Kalau sudah melahirkan, kebutuhannya ditambah susu anak, diapers, what do you call, pampers dan lain-lain ya. Ya, tambahan kebutuhan itu. Membesarkan anak masuk sekolah juga dia akan mempertimbangkan kebutuhan biaya sekolah yang harus dia keluarkan. Dan seterusnya membesarkan anak usia remaja selain kebutuhan sekolah, anak remaja membutuhkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan remaja dan yang hingga akhirnya dia akan melepaskan anaknya ya di fase-fase ini, dia akan menata kembali ke tujuan hidupnya ya. Ini transisi masuk ke tahun pertengahan ya, ini sudah tua ya, sudah mau memasuki usia tua. Kalau sudah usia tua, siklus hidup keluarga ini orientasinya juga berbeda ya. Kebanyakan orang tua itu fokusnya sudah mempersiapkan diri untuk kembali dalam keadaan yang baik nantinya. Dia akan fokus ke spiritual, agamanya ya, dan lebih banyak dia habiskan ke aktivitas sosial kemasyarakatan ya. Oke, implikasi keluarga dalam strategi pemasaran. Jadi bagi pemasar bisa memanfaatkan keluarga ini ya, siklus hidup keluarga dan pemahaman peran-peran dalam keluarga dalam kita manfaatkan dalam strategi pemasaran. Yang pertama, kita dapat melakukan segmentasi berdasarkan siklus tadi ya, siklus kehidupan keluarga, ukuran keluarga, size-nya ya. Tadi keluarga kecil sampai keluarga besar ya. Dalam hal ini keluarga kecil yang punya anak 1, 2 atau bahkan lebih itu jadi pertimbangan segmentasi, kita bisa membaginya. Dan sosial ekonomi keluarga ya, bagaimana tingkat ekonomi keluarga tersebut ya. Mungkin di awal-awal bisa kita lihat bahwa ya mungkin ekonominya belum mapan, umur pertengahan sekitar 30-40-an dia sudah lumayan mapan dan sebagainya. Itu juga menjadi pertimbangan segmen pasar. Kita membagi pasar segmen ke dalam segmen-segmen yang berbeda ya. Oke, berikutnya berdasarkan segmen keluarga yang dipilih perusahaan, target marketnya, sehingga kita bisa menyesuaikan, menyusun bauran pemasarannya, produk apa yang sesuai dengan target market yang kita pilih. Contohnya mungkin, oke, kita pilih target marketnya pasangan muda yang baru nikah ya, dalam siklus hidup yang paling awal mungkin ya. Produknya contoh kalau kita kembalikan kalau properti gitu ya, perumahan yang pas, perumahan yang tipe besar atau kecil ya, mungkin produknya tipe kecil dulu ya, yang mungkin cukup 2 kamar, itu kita sesuaikan. Kenapa rumah kecil cukup bagi mereka? Mereka belum memikirkan kebutuhan rumah yang lebih luas. Yang kedua, price-nya pastinya lebih murah dan sesuai dengan budget yang dimiliki oleh pasangan muda yang mungkin pada saat itu sebagian besar memang belum begitu banyak budget yang dimiliki untuk membeli rumah yang cukup besar. And then berikutnya ya dari sosial ekonomi keluarga juga menjadi pertimbangan tadi. Bagaimana selain produk, price, place, place-nya di mana, tempat distribusi produk dalam hal ini bagaimana kita menyampaikan, apakah rumah itu jauh ya, ini bisa menjadi juga terkait dengan posisi lokasi rumah juga yang kita tawarkan, dan bagaimana kita mempromosikan, menyampaikan kepada
calon-calon target market kita terkait dengan produk yang akan kita jual. Ini terkait dengan contohnya kalau pasangan muda dia sering baca media apa gitu ya, media yang mereka sukai, media sosial kah atau media yang lain yang sesuai. Ya, kalau saat ini mungkin media sosial lebih banyak mereka gunakan, sehingga kita akan menggunakan media sosial sebagai media komunikasi pemasaran atau promosi. Oke, saya kira itu materi kali ini dalam mata kuliah perjalanan konsumen dengan chapter keluarga ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.